Pada episode ini, mereka mendapatkan kasus tentang seorang lelaki yang meninggal di sebuah apartemen. Mereka pun langsung mengecek ke dalam. Di sana, Insu terlihat memberanikan diri untuk melihat mayat pria itu. Di sana terlihat kalau pria itu mati lemas dan tidak ada tanda-tandanya pembunuhan. Dan ternyata Insu mengenal pria itu. Dia adalah CEO dari salah satu perusahaan ternama. Kemudian pihak kepolisian pun menanyakan pada pemilik gedung itu menyangkut dengan pria itu, tapi pemilik gedung itu tidak tahu apa-apa karena saat dicek minggu lalu gedung itu terlihat kosong. Setelah mereka menyelidiki, ternyata benar bahwa tempat itu dulunya adalah kantor pertama dari pria yang mati itu. Dan menurut Isu, kasus itu terlihat sangat menarik dan sulit untuk dipecahkan. Kemudian mereka pun datang menemui istri dari pria yang meninggal itu. Menurut istrinya, memang kondisi perusahaan milik suaminya itu dalam keadaan sulit. Dan kata istrinya bahwa suaminya itu pernah bilang kalau dia itu dikejar sama seseorang dan juga mau dibunuh sama seseorang gitu. Kemudian mereka pun pergi ke rumah sakit tempat pria itu diautopsi. Di sana dijelaskan bahwa pria itu meninggal gara-gara dehidrasi dan meninggalnya sekitar 4 hari yang lalu. Dan inilah tugas mereka untuk memecahkan kasus itu. Keesokan harinya saat mereka tiba di kantor, Jun Yong memperlihatkan sebuah rekaman CCTV. Di rekaman itu terlihat bahwa pria yang mati itu sedang bertemu sama rekannya. Di sini terlihat kalau mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran. Pihak polisi juga memperoleh informasi lain bahwa pria yang meninggal itu pernah mendatangi psikiater di salah satu rumah sakit termahal. Kemudian Isu dan juga Kapten Lee pergi ke rumah sakit itu. Di sana terlihat bahwa rumah sakit itu sangat mewah dan rumah sakit itu kayak seperti hotel gitu dan sepi. Dan Insu pun kaget melihat rumah sakit itu. Kemudian mereka pun datang menemui resepsionis karena mereka ingin bertemu dengan dokter psikiater itu. Awalnya mereka tidak mengizinkannya, tapi setelah Insu bilang bahwa dia juga kaya, maka resepsionis itu mengizinkan mereka untuk bertemu dengan dokter itu. Lalu mereka pun diantar ke ruangan dokter itu, dan di sana dokter itu mempersilahkan mereka masuk. Di sini mereka langsung mengatakan maksud kedatangan mereka. Selain itu, tiba-tiba Insu melihat sebuah kotak hiasan yang mirip dengan yang dia punya di rumahnya. Di sana dia agak termenung melihat kotak hiasan itu. Kemudian Kapten Lee langsung menanyakan tentang pria yang mati itu. Dia menanyakan apakah benar pria itu pernah menjadi pasien di rumah sakit ini, dan dokter itu bilang bahwa benar, tapi dia tidak bisa memberitahukan tentang hal-hal pribadi dari pasiennya. Karena saat itu mereka datang ke sana tanpa surat perintah, jadi agak susah untuk mendapatkan informasi dari sana. Di sana dokter itu terlihat bersikap dengan tenang saat menjawab pertanyaan dari Kapten Lee. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di luar, Insu mengatakan pendapatnya pada Kapten Lee bahwa dokter itulah yang membunuh pria itu. Di sini Kapten Lee bilang bahwa itu tidak mungkin. Dia menanyakan pada Insu kenapa dia menuduh setiap orang yang dia temui sebagai pembunuh. Tapi di sini Kapten Lee terlihat curiga kalau dokter itu terlihat mengenal Insu. Tapi Insu tidak terlalu memikirkan hal itu karena kan udah biasa, apalagi dia kan kaya dan terkenal. Di lain sisi, rekan yang lain pergi ke kantor tempat pria itu bekerja. Mereka mencari tahu dan menanyakan pada karyawan yang ada di sana. Dan menurut keterangan dari karyawan itu bahwa kantor mereka sedang ada masalah keuangan dan atasan mereka pernah bertemu dengan seorang pria dan mereka terlihat ribut gara-gara mengalami kerugian besar. Setelah mendapatkan informasi tentang pria yang ribut dengan pria yang sudah mati itu, dan mereka pun langsung mendatangi rumah pria itu. Di sana mereka mencoba menggedor pintu rumah itu, tapi tidak ada yang membukanya. Dan akhirnya mereka pun masuk ke sana. Setelah berhasil masuk ke dalam, di dalam sana pria itu sudah tewas dan mereka pun langsung menghubungi tim forensik ke sana. Di sini Jun Yong memperingatkan sama dokter itu kalau kondisi jenazahnya sangat buruk. Dia ini terlihat khawatir gitu kan sama mbak dokter ini. Kemudian Insu dan juga Kapten Lee
tiba di sana. Di sana Insu terlihat mau muntah gitu kan, karena dia tidak tahan dengan bau yang menyengat. Dan akhirnya dia menelpon asistennya untuk dibawakan masker. Tidak lama kemudian asistennya itu tiba di sana dan memberikan masker itu pada Insu. Dan inilah penampakan saat mereka memakai masker itu. Kemudian mereka yang melihat aksinya Insu hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkahnya Insu. Dari hasil analisis dari Mbak Dokter itu, orang yang membunuh si pria ini adalah orang yang sangat terampil dalam menggunakan pisau. Dan kejadian ini sudah terjadi seminggu yang lalu. Dilihat dari bentuk belatung yang ada pada tubuhnya. Kemudian mereka pun kembali ke kantor. Mereka mencoba memecahkan beberapa informasi yang sudah mereka dapatkan. Tapi di sini terlihat masih sangat sulit untuk memecahkan kasus itu, seperti yang dikatakan oleh Insu, bahwa kasus ini sangat sulit untuk dipecahkan. Kemudian mereka pun di mana wanita itu adalah mantan pacarnya Insu. Kemudian Kapten Lee berusaha menghubungi wanita itu, tapi wanita itu malah berteriak dan menutup teleponnya begitu saja. Satu-satunya cara untuk bisa menemui wanita itu hanyalah si Insu. Kemudian mereka pun mendapatkan video lamanya Insu dan juga mantan pacarnya itu. Di sana, Insu terlihat sangat malu saat rekan-rekannya menonton video itu. Awalnya, Insu menolak untuk datang menemui wanita itu, tapi karena dipaksa sama rekannya dan akhirnya dia pun pergi ke sana. Karena mereka sangat membutuhkan informasi dari wanita itu. Saat Insu mau ke sana, dia pun mendapatkan pesan dari abangnya kalau dia harus datang ke rumah mereka karena di sana akan diadakan wawancara keluarga dan dia harus datang. Kemudian Insu pun tiba di tempat mantannya yang sedang merangkai bunga. Wanita ini mengira kalau Insu datang ke sana karena Insu merindukannya, padahal kan bukan. Kemudian wanita itu bilang bahwa dia mau nikah, tapi Insu bilang nanti dia bakal kirim karangan bunga berduka. Dan hal itu membuat wanita itu sangat emosi dan ingin menyerang Insu. Kemudian Insu pun langsung bilang maksud kedatangannya. Dia langsung menanyakan mengapa sidik jari wanita itu ada di tubuh salah satu mayat itu. Kemudian wanita itu bilang bahwa dia sempat ribut dengan pria itu karena pria itu mengancamnya, tapi dia tidak membunuhnya. Dan dia langsung pergi dari sana. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Di sana mantan pacarnya terlihat mengamuk dan Insu pun langsung pergi dari sana. Kemudian dia mendapat pesan dari emak tirinya. Wanita itu menyuruh Insu supaya tidak datang ke rumah mereka. Di rumahnya Insu terlihat kalau semua wartawan sudah ada di sana dan keluarganya itu sedang bersiap untuk mengadakan foto keluarga. Tapi saat itu Insu belum tiba. Tidak lama kemudian Insu pun tiba di sana dan mereka melakukan foto bersama. Di sini Insu sangat dipuji-puji oleh wartawan sehingga membuat ayahnya terlihat sangat bangga sama si Insu. Tapi ibu tirinya terlihat sangat tidak senang. Saat malamnya, Insu tidak diizinkan untuk makan malam di rumah itu oleh ibu tirinya. Kemudian abangnya datang dan mengajak Insu masuk, tapi Insu berpura-pura tidak lapar dan dia pun pergi dari sana. Saat tiba di rumahnya, Insu bertemu dengan Kapten Lee. Di sana dia bercerita pada Kapten Lee tentang hasil pertemuannya dengan mantan pacarnya itu. Dia bilang kalau bukan wanita itu yang membunuhnya. Di sini, Kapten Lee terlihat agak curiga dengan si Insu karena biasanya dia selalu menuduh semua orang sebagai pembunuh. Tapi lain dengan mantannya itu. Kemudian ibu Kapten Lee keluar dan mengajak Insu untuk makan malam bersama mereka. Dan akhirnya Insu pun masuk dan makan malam bersama keluarganya Kapten Lee. Dan ketika mereka makanan yang dimasak sama ibunya Kapten Lee terlihat sangat asin dan mereka pun memasukkan air ke sup itu. Dan ibunya Kapten Lee langsung menyuruh Insu untuk segera menikmati makanannya. Setelah Insu mencobanya, ternyata masakannya tidak enak dan sangat asin. Tapi dengan terpaksa Insu harus menghabiskan makanan itu. Setelah makan, mereka pun keluar. Di sana, Kapten Lee mencoba menjelaskan kalau ibunya sudah tua sehingga seringkali masakan ibunya terkadang asin ataupun hambar. Pokoknya masakan ibunya tidak pernah normal dan dia pun memberikan minuman untuk Insu. Dia merasa tidak enak sama Insu, tapi Insu bilang tidak apa-apa.
Keesokan harinya, Insu ketemu sama Kapten Lee dan mereka pun berangkat kerja bersama dan mereka akan pergi untuk menyelidiki kasus mereka. Tapi di sini Kapten Lee dia merasa kalau Insu kayaknya kelelahan gitu. Kemudian mereka pun tiba di rumah sakit itu dan mereka langsung menemui dokter psikiater itu. Di sana mereka memberitahukan bahwa salah satu pegawainya itu mati. Dan di sini dokter itu terlihat kaget dengan berita yang didengarnya dan di sini mereka masih belum mendapatkan informasi apapun. Kemudian tanpa sengaja Insu menceritakan tentang mimpi-mimpinya selama ini dan mimpi itu selalu berulang dengan mimpi yang sama. Dan dokter itu bilang bahwa itu mungkin saja ingatan Insu yang selama ini terkubur. Kemudian mereka pun bergegas untuk pergi dari rumah sakit itu karena di sana mereka tidak bisa menyelidiki dokter itu karena mereka tidak punya surat perintah dan juga pasien yang ada di sana berasal dari keluarga konglomerat. Jadi memang sangat sulit untuk mendapatkan informasi di sini. Kapten Lee merasa sangat aneh dengan sikapnya Insu saat ini karena biasanya Insu terlihat sangat ceria, tapi Insu menutupinya dan bilang tidak apa-apa. Kemudian dokter itu mencoba untuk menghubungi ayahnya si Insu. Dia memberitahukan bahwa ingatan si Insu mulai muncul. Mungkin tidak lama lagi ingatannya akan sembuh kembali. Dan ternyata memang benar dokter ini mengenal Insu dan Insu adalah salah satu pasiennya. Di sisi lain, saat ibunya Kapten Lee sedang membagi-bagikan brosur, tanpa sengaja dia bertemu dengan salah satu reporter yang sedang mondar-mandir di wilayah rumah mereka. Jadi reporter ini ingin menyelidiki tentang kehidupan masa lalu dari si Insu. Dia di sini sedang mencari rumahnya Insu dan ibunya Kapten Lee langsung memberitahukan tentang rumahnya Insu karena mereka tetanggaan. Setelah mendapatkan informasi, pria itu langsung pergi ke rumahnya Insu, tapi saat di rumah itu tidak ada orang. Kemudian tanpa sengaja ayahnya Kang Hyun melihat pria itu. Tentu saja mereka saling kenal dong. Di sana pria itu mencoba bertanya dengan ayahnya Kang Hyun, tapi ayahnya Kang Hyun menolak untuk memberikan keterangan apapun. Kemudian Kyung Jin memberitahukan sama timnya bahwa kemungkinan besar kedua pria yang mati itu kemungkinan adalah kaki tangan karena mereka mendapatkan riwayat chat yang telah dihapus dan chat-chat itu pun langsung dilihat oleh Kapten Lee. Dan ternyata memang benar bahwa mereka berdua memang diancam oleh salah satu orang itu dan mereka memang terlihat bekerja sama sebelumnya dan buktinya ada di USB. Nah, kini tugas mereka harus mencari di mana keberadaan USB itu. Kemudian mereka pun pergi untuk mencari di mana keberadaan USB itu. Pokoknya mereka pergi ke TKP ataupun tempat-tempat yang menyangkut dengan kedua pria yang mati itu. Dan mereka harus mendapatkan USB itu karena itulah satu-satunya bukti untuk memecahkan kasus itu. Di rumah itu, Insu bertemu dengan seorang pria yang mencurigakan dan mereka bertarung di sana. Tapi pria itu berhasil kabur dan Insu diborgol di sana. Di sini Insu berusaha melepaskan dirinya dari borgol itu dan akhirnya dia berhasil dan saat itu dia pun nekat untuk melompat dari gedung itu yang sangat tinggi. Dia tidak mau kehilangan orang itu dan Insu pun langsung melompat dari atas sana dengan menggunakan seutas tali dan untung aja si Insu baik-baik saja. Dia pun berhasil menangkap pria itu. Melihat kejadian itu, Kapten Lee terlihat sangat marah. Dia takut terjadi apa-apa dengan si Insu karena yang dikejarnya itu bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Kapten Lee memperingatkan Insu supaya tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian pria itu pun dibawa ke kantor polisi dan langsung diinterogasi. Setelah itu ibunya Kapten Lee menelpon. Dia bilang bahwa ada wartawan yang datang ke area rumah mereka. Di sana pria itu bertanya-tanya tentang Insu. Kemudian Kapten Lee pun ikut penasaran. Dia mencari kebenaran tentang kematian ibunya Insu. Saat mengecek berkas-berkas itu dan dia mendapatkan kebenaran kalau ibunya Insu itu mati karena bunuh diri.
Dan yang bertanggung jawab atas kasus itu adalah ayahnya. Kemudian Kapten Lee teringat kalau sebelumnya Insu bilang bahwa ibunya mati karena kecelakaan mobil, dan ini membuat Kapten Lee terlihat bingung karena kenyataannya berbeda. Kemudian Kapten Lee memandangi Insu dengan penuh khawatir karena dia tahu bahwa saat kecil Insu sangat depresi dan dia mulai mengkhawatirkan keadaan Insu. Karena di sini Insu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kematian ibunya. Dan adegan ini di-spill sedikit tentang episode selanjutnya, yaitu saat itu Junyoung berada di pinggir pantai bersama dengan Insu dan mereka terlihat akrab. Dan mari simak cerita selanjutnya di next episode.